Bentar, oke. Oke, gimana semuanya? Thank you sebelumnya untuk Vera yang sudah memperkenalkan saya ya. Aduh, saya bersyukur banget hari ini kita bisa mengudara kembali di sini dan, mmm, walaupun banyak ini ya, banyak tantangan ya tadi pagi, saya bersyukur sekali tim IT selalu sigap dan semua tim wake up call juga selalu sigap ya, segala sesuatu tuh selalu memang pasti bisa, teratasi ya teman-teman. Oke, pagi ini ketemu lagi dengan saya ya. Sebentar saya cek dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Priscilia, usia saya 44 tahun. Jangan kaget kalau hari ini rambut saya jadi panjang ya, karena biasa teman-teman mungkin lihat saya rambutnya pendek, karena saya ya memang ada autoimun gitu ya. Tapi saya nggak cerita di sini. Jadi besok-besok kalau ketemu saya rambutnya mungkin beda lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, tetap kenali saya ya. Kalau saya ini dipanggil aja gitu. Oke, sebelumnya saya akan mulai dengan merasa, gratitude ya. Kita tiap pagi harus, bukan setiap pagi, di setiap saat, itu selalu merasa, berterima kasih, bersyukur untuk setiap hari yang sudah kita punya. Tiap hari kita mungkin akan mengalami hal yang baik, hal yang buruk. Ya namanya hidup kita pasti akan mengalami itu terus ya teman-teman, nggak mungkin setiap hari kita akan mengalami semuanya yang indah-indah. Dalam kondisi yang, semuanya baik, itu pasti kita gampang sekali bersyukur kan, ya nggak sih teman-teman? Cuman dalam kondisi yang mungkin kita sedang dalam kondisi, bersedih atau kondisi yang buruk, tapi di situ juga jika kita bisa bersyukur teman-teman, itu percayalah segala kelimpahan tuh kita punya. Karena, kebahagiaan dan segala hal itu kita memilih. Dalam hidup ini kita memilih. Jadi kita juga memilih untuk bisa bersyukur atau enggak, untuk bisa berterima kasih atas segala hal apa enggak, karena itu yang akan memberikan kebahagiaan untuk kita gitu ya teman-teman. Dan terus terang, kalau buat saya, bertemu dengan Agelock TR90 dan bertemu dengan Nuskin ini adalah, hadiah buat saya. Kenapa hadiah? Karena, terus terang saya waktu itu ketemu Nuskin itu, ketemu TR90 itu, memang dalam kondisi yang tidak baik ya gitu. Jadi memang awal-awalnya karena suami saya baru meninggal waktu itu. Jadi, 6 tahun lalu 6 tahun lalu tuh suami saya meninggal dan, kondisi saya seperti yang di foto itu teman-teman. Jadi saya tuh gemuk, ini tapi belum maksimal nih saya, karena setelah dia meninggal saya stres, jadi saya tambah gemuk lagi. Jadi, waktu itu karena saya menggemuk lalu, saya diperkenalkan dengan TR90, lalu, eee, itulah yang mengubah hidup saya sampai sekarang. Bukan cuman secara, ukuran badan ya, tapi secara kualitas hidup tuh semua berubah sekali dan saya akan sharing-kan justru dengan teman-teman karena, ini yang sangat penting teman-teman harus tahu, TR90 itu bener-bener is the best karena, mengubahnya bukan cuman 1, 2, 3 gitu bikin kita jadi kurus apa-apa, enggak. Saya akan sharing semuanya ke teman-teman dan, terus terang ya teman-teman ya, kalau saya boleh share sedikit, waktu itu pun saya mikir-mikir dulu gitu ya, mikir-mikir, gimana ya, saya harus ambil apa enggak. Tapi setelah saya melewati sampai sekarang, saya pengen ngomong sama diri saya yang waktu itu, "Aduh kenapa sih kamu waktu itu nggak langsung aja?" Karena, waktu itu tuh udah tahu sebenarnya, ini adalah jalan keluar buat masalah saya, buat apa yang saya mau. Jadi, kenapa mesti mikir-mikir, terlalu banyak mikir, terlalu maju mundur, aduh, padahal jalan keluarnya udah di depan mata gitu. Jadi Nuskin ini dan TR90 ini memang adalah sebuah hadiah ya gitu buat saya, yang menyelesaikan banyak sekali masalah, oke. Jadi waktu itu saya berpikir-pikir nih ya, eee, mungkin kita semua juga pada, curious ya, TR90 ini buat cantik-cantik, buat kurus-kurus, atau buat sehat sih? Nah, kalau saya ingat pembahasan dari 2 hari lalu ya, kalau teman-teman ikut wake up call, itu juga dibahas ya oleh Agnes kalau nggak salah.
Dia juga bilang, "Sebenarnya kita harus tahu apa yang diinginkan oleh, setiap orang." Nah, waktu itu terus terang dengan kondisi suami saya baru meninggal, kalau saya ditanyain, "Kamu harus kurus." Saya langsung mikir, saya buat kurus ngapain kurus ya? Karena udah nggak ada yang lihat gitu ya, suami saya udah meninggal, ngapain saya kurus? Karena identiknya apa, kalau di mindset saya waktu itu adalah, kurus itu adalah cantik. Eee, ya boleh-boleh enggak sih, karena terus terang walaupun saya kondisinya gemuk gitu ya dulu ya, tapi saya berpikir kalau saya nggak gemuk gitu. Dan itu saya rasa banyak orang yang merasa begitu ya, "Enggak kok, gue nggak gemuk." Nggak apa-apa gue gemuk tapi gue sehat gitu. Padahal apa benar gemuk itu sehat? Nanti saya akan bahas ya. Nah, jadi waktu itu saya balik lagi ditanyain, "Kamu harus kurus." Saya langsung mikir, "Kenapa saya harus kurus? Nggak mau, orang suami saya udah nggak ada yang ngelihat." Nah, tapi begitu saya diceritain lebih lanjut, apa yang TR90 bisa beri buat saya ya, yaitu kesehatan yang menyeluruh, menyeluruh loh saya bilang loh teman-teman, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu saya merasa perubahan yang luar biasa. Dari situ baru saya mikir, "Oh ya, I should take this, I should do this." Nggak usah mikir-mikir lagi. Kenapa gue pakai mikir-mikir lagi dulu ya? Ini harus ininya udah jawaban banget. Nah, padahal kalau misalnya mau kurus mau cantik, ini transformasi saya dalam 3 bulan ya teman-teman. Dari yang perutnya buncit seperti itu bisa jadi begitu, itu dalam 3 bulan saja. Jadi, pasti kurusnya dapat, dan cantiknya ya teman-teman lihat ya muka saya tuh dulu cabi cabi luar biasa ya. Saya kayaknya memang, termasuk suku pipi tembem. Jadi mukanya bulat bundar sempurna gitu ya. Jadi, setelah itu bisa berubah jadi agak ada dagu sedikit seperti sekarang nih ya, lumayan banget kayaknya ya. Jadi pipi-pipi pun bisa terkikis, double chin saya hilang gitu. Jadi sebenarnya kurus dan cantik itu udah otomatis. Tapi pertanyaannya, apakah dengan diet-diet lain teman-teman bisa jadi sehat? Tadi MC kita Vera udah ngomong, dia walaupun udah ikut diet A, B, C, D mungkin ya, tapi buntut-buntutnya rebound. Nah, saya pun terus terang, saya melihat banyak juga orang-orang yang sudah saya bantu, mereka menceritakan pengalamannya dengan diet-diet lain. Jadi mereka ceritalah, "Aku tuh udah ini itu, tapi kok aku tetap kolesterol tinggi, padahal makanan aku udah dijaga loh. Terus aku berusaha menjaga makan, tapi kenapa aku tetap prediabetes ya? Gula darah aku tuh tinggi." Jadi itu selalu menjadi, problem-problem. Nah, eee, jadi nggak ada program diet selama ini yang saya lihat ya teman-teman, itu yang bisa, mmm, mengubah sampai ke dalam-dalam, membuat jadi sehat. Kalau kurus dan cantik itu udah biasa, diet-diet manapun bisa kurus, bisa. Ada yang nggak makan, misalnya nggak makan nasi lah, nggak makan apa, itu jadi kurus, bisa. Tapi pertanyaannya, apakah bisa bikin jadi sehat? Nah, memang jawabannya cuma ada di sini, yaitu di TR90. Karena semuanya akan diubahkan teman-teman sampai ke dalam-dalam. Jadi kenapa ya kita menggemuk ya? Kalau dipikir-pikir, yang pertama bisa jadi karena genetik. Sering dengar ya teman-teman ya, kalau misalnya orang pada bilang, "Aku mah nggak bisa diapa-apain dah, aku nggak ada obat, udah emang aku dari dulu gemuk begini, dari kecil lihat aja foto aku gemuk." Nah, terus ada lagi yang karena hamil. Nah, itu saya teman-teman, apalagi, kalau saya memang turunan, gemuk ya, ibu saya itu 100 kilo lebih. Jadi, tante-tante saya udah bilang, "Kamu nih nanti pasti waktu setelah ngelahirin kamu pasti gede banget," gitu dia bilang. "Masa sih?" Nggak percaya, tapi ternyata terjadi. Jadi ini juga banyak banget ya ibu-ibu ya, I feel you ibu-ibu, karena setelah ngelahirin tiba-tiba jadi gemuk, nggak bisa kurus-kurus lagi. Padahal dulu badan saya waktu SMA segini nih, kenapa bisa jadi gede begitu gitu kan aneh. Tapi itu terjadi teman-teman. Lalu ada lagi, karena pola hidup, pola makan. Nah ini juga saya nih. Kenapa waktu saya kerja itu, namanya orang kerja biasanya ada yang namanya stress eating. Jadi waktu kita lagi stres kerja, "Aduh aku kerjaan banyak banget, aku pengen makan biar happy," gitu. Jadi makanlah, tambah makan tambah happy. Terus tiap kali ini, stres, misalnya asam lambung naik, "Aduh gue butuh makanan," makan lagi. Jadi begitu polanya terus-menerus, lama-lama kan akan jadi ini ya, menggunung ya teman-teman dan akumulatif banget. Nah, pola makan yang salah juga itu membuat kita jadi gemuk. Ini pun saya. Jadi saya tuh waktu dulu dengan almarhum suami,
karena kita quality time-nya malam. Jadi setelah pulang kerja, kita janjian misalnya jam 8, jam 9 malam gitu baru ketemu berdua. Terus kita makan. Nah, makannya bukan makan yang, enteng-enteng aja, misalnya cuman makan kayak, apa ya, kalau yang enteng-enteng, misalnya cuman makan, kebab gitu, kecil-kecil gitu, enggak, kita makannya makan berat, kita makan bakmi, kita makan nasi goreng gitu. Jadi nggak heran ya dengan pola hidup yang seperti itu lama-lama kita akan jadi gemuk gitu. Dan itu semuanya akumulatif. Lama-lama, pelan-pelan, awal-awal mah enggak, aku masih segini-segini aja aman gitu, tapi kelama-kelamaan itu akan menggulung dan akan membuat kita makin besar tanpa disadari dan begitu udah besar nih kayak saya waktu itu, begitu udah besar, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi udah hopeless, aku sudah berdarah putih, aku tidak tahu harus gimana lagi. Nah, itu kejadian juga teman-teman. Lalu ada lagi nih, orang-orang yang udah olahraga, aku tuh udah olahraga gila-gilaan ya, aku tuh tiap hari lari 10 kilometer, ekstrim ya, lari 5 kilometer gitulah, 5 kilometer aku udah lari-lari, terus aku udah nge-gym gila-gilaan, aku udah, seminggu nge-gym tuh bisa 5 kali, dan setiap nge-gym itu aku nge-gym sekian jam. Ada teman-teman, tapi tetap ternyata, mereka nih ada yang merasa tetap gemuk, ada yang tetap, merasa punya kolesterol tinggi, karena itu kan semua udah by ini ya, karena kita kan ngecek ya, tapi kolesterol tetap tinggi, lalu tetap gula darah tinggi. Nah, itu membingungkan. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya gemuk itu adalah proses penuaan ya. Jadi semua orang kalau saya bilang, semua orang pada akhirnya akan menggemuk juga. Nah, ini saya memang lihat udah ketemu teman beberapa teman lah ya, yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba pas ketemu, saya tahu dia tuh dulu kurus banget, tapi tiba-tiba pas ketemu, kok badannya gedenya lebih gede dari saya yang dulu gitu loh. Itu kaget banget. Jadi padahal badannya tuh kecil, nggak pernah gemuk, tapi pas ketemu, oh dia udah mulai ini ya, agak cabi, terus perutnya buncit gitu. Nah ini sering banget kan ya, apalagi kalau kayak usia saya tuh 40 tahunan, udah 40 tahun ke atas tuh udah jamak banget deh, udah biasa ya, perut buncit. Jadi sebenarnya gemuk itu memang proses penuaan teman-teman. Kenapa? Ini saya ajak untuk lihat video dulu ya. Kita di umur 30 tahun ke atas itu akan mengalami yang namanya sarkopenia, yaitu penurunan massa otot. Dengan otomatis otot kita itu nurun di umur 30 tahun ke atas. Sekitar 3 sampai dengan 5% dalam satu dekade, dalam 10 tahunnya. Apalagi umur 40 sampai 50, 50 sampai ke atas. Mengalami penurunan secara otomatis. Tapi dengan penurunan massa otot, itu sudah muncullah penyakit yang lainnya. Kadar gula naik, muncullah diabetes, karena diawali adalah sarkopenia, penurunan massa otot secara otomatis. Untuk itu, Nah, teman-teman sampai situ. Jadi memang, badan kita ini ada yang namanya massa otot ya. Massa otot itu adalah, sebenarnya komponen penting dalam badan kita. Kita selama ini cuma taunya apa, adanya berat badan gitu ya. Tapi sebenarnya namanya massa otot ini yang tadi si Bapak itu ngomong adanya sarkopenia. Jadi massa otot itu, nih kalau kita bandingin ada otot, ada lemak. Jadi otot itu walaupun kecil tapi dia teman-teman lihat tuh, dia bisa membakar sekian kalori gitu ya. Itu baru 1 pon, 1 pon itu 0,5 kilo. Saya baru ngajarin anak saya matematika kemarin. Jadi pas banget. Jadi 1 pon itu dia bisa membakar sekian. Nah, bayangin kalau kita punya, eee, massa ototnya tuh banyak. Nah, inilah sebabnya kenapa orang-orang, yang, apa, yang setelah TR90 itu bisa bertahan kayak saya, no rebound. Karena apa? Karena metabolismenya massa ototnya ini diperbaiki. Jadi walaupun secara natural tuh setiap tahunnya kita ada penurunan massa otot. Makanya kalau penurunan massa otot, badan kita tuh nggak bisa membakar banyak, makanya banyak yang numpuk gitu. Nah, kalori numpuk, lemak numpuk, makanya pelan-pelan jadi gemuk. Nah, itu sebabnya teman-teman, pada paham ya? Nah, jadi kalau kita banyaknya di lemak gitu, kita gemuk, kayak saya gemuk, perut gendut, semua-muanya cabi-cabi gitu ya, banyak lemak. Nah, no wonder kenapa?
tambah lama saya akan tambah gemuk, karena badan saya nggak bisa bakar apa-apa, ya bakarnya kecil banget karena badan saya tuh banyaknya di lemak. Seperti ini ya teman-teman gambarannya. Jadi nggak heran ada orang-orang yang, lemaknya tinggi itu, oh badannya tambah gede. Nah ini gambarannya teman-teman kalau misalnya kita lemaknya cuma sedikit, tuh tambah ke kanan tuh tambah tambah slim ya, tambah shaping ya. Nah, jadi kita bukan cuman ngomongin berat badan sebenarnya di sini. Kita bukan cuman ngomongin angka, ini bukan cuman sekedar angka. Tapi, badan kurus itu ada macam-macam. Jadi teman-teman harus yang di sini ya, kalau misalnya belum pernah naik omron, belum kenalan sama si om yang satu itu, teman-teman harus hubungi orang yang mengajak kalian kemari, lalu kalian minta untuk ditimbang karena penting. Jadi bukan cuman ngomongin angka timbangan, "Aduh aku udah sampai 60 kilo nih, aku 70 kilo, aku cuman mau turunin sedikit doang." Saya bilangin dulu, sebenarnya yang turun itu apa? Yang paling penting itu yang turun adalah lemak. Karena tuh, bisa dilihat ya yang sebelah kanan tuh lebih shaping jauh, padahal beratnya sama. Kenapa? Karena yang kanan itu gede di otot, yang kiri itu gedenya di lemak. Nah, balik lagi kayak yang tadi saya ngomong, kalau lemak itu nggak bisa bakar banyak. Jadi kita akan terus-menerus menjadi gemuk. Lalu sedangkan kalau yang di kanan itu ototnya udah banyak, ototnya gede, dia akan menjadi makin shaping karena bisa bakar makin banyak gitu. Saya suka mengasosiasikan ya, jadi badan kita tuh kalau massa ototnya tinggi itu kayak kompor badan. Makin tinggi massa otot, itu badannya makin ngepul ngepul banget kompornya, kebayang kan? Coba bayangin ya, api di kompor, kan segitu ya, kira-kira kebayanglah begini. Nah, sama apinya api unggun, wah gede banget. Kalau misalnya pernah api unggun camping-camping gitu ya, itu baru jarak berapa meter aja udah berasa panasnya. Nah, ini sama teman-teman. Jadi di sini tuh kalau makin tinggi massa otot, makin tinggi pembakaran, makin shaping kita, makin nggak rebound, gitu, oke? Di situ udah paham ya teman-teman? Nah, saya mau bahas yang kedua. Sebenarnya badan kita nih yang berbahaya ini adalah namanya lemak. Karena lemak itu sumber penyakit. Nih teman-teman bisa lihat semua ya, ini body fat yang tinggi. Nah, nanti kalau teman-teman naik omron, itu bisa lihat seberapa banyak, prosentase lemak dalam badan kita. Itu juga yang bisa menyebabkan banyak penyakit. Kalau saya tuh penyakitan banget. Nih teman-teman bisa baca ya, di sini saya punya penyakit tuh apa aja. Dari MAH, itu saya tuh sakit MAH tuh udah dari ABG banget karena pola makan yang salah. Nah, ini juga hati-hati. Jadi kita mostly ya pengen kurus caranya gimana? Nggak makan, kurangin makan. Saya dulu inget banget waktu saya ABG udah mindset tentang kurusnya tuh udah salah, saya cuman makan biskuit doang. Aduh ampun, makanya nggak heran ya gimana saya bisa kena MAH, karena udah laper, perih, makannya biskuit doang. Nah itu dan kesalahan waktu saya muda, itu kebawa terus sampai saya tua. MAH itu tidak bisa disembuhkan waktu itu ya. Jadi saya setiap hari itu saya sakit MAH. Lalu saya punya fatty liver. Fatty liver itu saya baru sadar waktu, 1 kali saya vertigo berat. Jadi saya vertigo berat, saya ke UGD nggak tahu kenapa. Lalu saya ke THT juga nggak ketahuan kenapa, sinusnya bersih. Lalu saya ke internis akhirnya di USG. Nah di situ dokternya ngomong, "Ibu perutnya tebal banget," gitu. "Nah ini ada fatty liver ya," gitu. Jadi saya baru tahu, oh saya ternyata bahaya juga fatty liver itu karena ujung-ujungnya apa, bisa jadi, kanker hati. Jadi bahaya sekali. Dan saya udah pastilah kalau orang gemuk udah pasti back pain, kaki sakit ya udah pasti. Jadi saya beli sendal jepit tiba-tiba 2 hari kemudian udah jebol gitu, saking saya gede banget. Lalu saya ada kesemutan di tangan dan saya ada, migrain. Eee, oh ya, terus kram kaki juga. Jadi, itu sebenarnya udah tanda-tanda loh. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda ada penyumbatan di pembuluh darah kita karena semuanya jadi nggak lancar. Kalau teman-teman tahu itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lalu saya ada sesak napas, ini juga berhubungan sama GERD. Lalu saya pasti setiap bulan sakit. Saya langganan absen ke dokter spesialis. Kalau nggak ke spesialis nggak sembuh gitu ya. Dan saya juga pasti ngorok. Teman-teman ada yang ngorok? Saya pikir saya tidak ngorok, tapi ternyata tiba-tiba saya baru tahu dari
mbak saya lewat depan rumah, "Ibu ibu kemarin, tidur ngoroknya kenceng banget." Itu baru saya, ternyata saya ngorok ya, selama ini suami saya ternyata nggak bohong, saya pikir, "Kamu ya bilang-bilang saya ngorok, kamu bohong." Ternyata enggak, emang bener. Nah ya, jadi, eee, oke, jadi lemak itu ada 2 hal, ada 2. Yang pertama suputan, suputan itu di bawah kulit, dan yang kedua itu visceral fat. Visceral fat ini yang bahaya. Jadi dia adanya di dalam rongga perut ya teman-teman lihat tuh. Itu dan dia tuh menutupi organ-organ dalam kita sampai nggak bisa bergerak dengan maksimal, bekerjanya pun nggak maksimal. Saya suka kasih, bayangan gini ya, teman-teman tahu kan kereta api di Jakarta kayak apa ya, sering lihat mungkin di reels-reels ya, di shorts gitu. Itu padatnya luar biasa. Jadi bayangin itu di dalam tuh pepet-pepetan kayak sarden ya. Jadi begitulah kondisinya organ-organ dalam kita, sampai mereka nggak bisa bergerak gitu, sampai nggak bisa bekerja maksimal. Jadi nggak heran ya, lama-lama pasti ada masalah dengan organ-organ dalam kita, kenapa? Karena ya itu, kejepit-jepit semuanya nggak bisa kerja maksimal, dia mau misalnya dia harusnya begini-begini, ya nggak bisa lah orang sempit banget udah kepepet sama lemak. Nah, itu yang bisa buat apa? Bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini. Termasuk ya kalau di saya, nah itu yang paling kiri itu, paling kiri atas itu tuh, penyumbatan ya, penyumbatan. Nah itu awal-awalnya saya bilang saya kesemutan di tangan, saya migrain. Nah itu tuh udah mulai ada penyumbatan teman-teman. Dan bisa jadi kemana ke stroke. Nah itu fatty liver di bawah tuh, jadi liver kita tuh menyerap lemak, lama-lama dia akan keras. Kalau udah keras itu udah jadi kanker hati itu udah bahaya sekali teman-teman. Udah, udah susah. Jadi makanya saya bilang saya bersyukur sekali karena saya udah ketemu duluan dengan TR90. Karena setelah saya, ikut selesai TR90 waktu itu kan, Covid ya, jadi saya nggak bisa check up. Tapi setahun kemudian saya memberanikan diri saya check up. Hal pertama yang saya tanya adalah waktu di USG ya, "Bu, gimana Bu dokter, gimana saya punya fatty liver." "Hah, fatty liver apa?" Dia sambil, USG ya, "Fatty liver apa? Bersih nih, bersih," gitu. Wah, ternyata benar-benar bisa bersih teman-teman. Ini saya benar-benar, eee, ter-amaze-amaze ya, karena orang tuh saya sering banget dengar orang ngomong termasuk teman-teman sekolah saya, teman lama gitu ya, pada bilang, "Aduh gua tuh fatty liver susah banget nggak bisa, kurus dan nggak bisa hilang." Lah, saya membuktikan dengan mudah hanya 3 bulan saya TR90, fatty liver saya bersih. Amaze nggak? Tepuk tangan boleh di virtual clap di chat box. Nah, termasuk juga gangguan ginjal ya, gangguan ginjal juga bisa. Ini karena ginjalnya memang nggak bisa bekerja maksimal, akhirnya dia ada gangguan. Jadi, eee ginjal itu sebenarnya bukan rusak karena duluan bukan karena suplemen, bukan karena vitamin, bukan karena obat, tapi awal-awalnya memang karena badan kita sendiri dulu. Nah, itu kita harus pahamin ya, teman-teman. Jadi, karena lemak-lemak inilah, lemak-lemak nakal ini ya, yang seperti ini, saya mau kasih lihat videonya. Inilah penampakan lemak-lemak di dalam perut, itu seperti ini. Ini baru yang kelihatan, belum sampai nutupin semua. Ada yang Nah, jadi memang kondisinya seperti itu. Like it or not, suka atau nggak suka, tapi begitulah kondisi badan kita waktu ada visceral fat yang tinggi. Nah, termasuk nih, saya mau kasih lihat ini hasil jelas ya. Jadi orang-orang kan sering ngomong, saya sering banget deh ketemu, eee, "Lu mau kurus nggak?" "Ah, nggak lah, gue punya duit, udah suntik kurus aja. Kalau nggak, ah gue punya duit nanti gue mau liposuction aja." Nah, saya kasih tahu teman-teman, kalau memang tujuannya kurus doang, mungkin bisa, karena yang dihilangin apa? Tadi ingat ya ada 2 macam lemak. Jadi yang dihilangin itu hanya yang di bawah kulit aja. Kalau suntik kurus teman-teman tahu, itu cuman, itu harganya udah mahal dan dia lokal. Jadi lokal dalam arti apa? Cuman bisa di tangan, misalnya mau dikecilin apa bagian sini, ya udah bagian sininya kecil, tapi yang lainnya masih gede, gitu kan. Terus disuntikin di situ. Nah, termasuk sama kayak liposuction juga begitu, di bagian area-area yang memang mau dikecilin. Nah, jadi tapi apakah visceral fat yang berbahaya itu bisa ikutan hilang? Ternyata tidak. Jadi benar-benar dia hanya, itu ya, menghilangkan lemak yang di bawah kulit aja. Itu yang di dalam tetap akan begitu. Jadi makanya kenapa udah kurus-kurus, tetep
tetap aja gue kolesterol, tetap aja gue darah tinggi. Nah, inilah sebabnya. Nah, saya mau cerita ini, saya mau undang sharer kita ya. Jadi dia akan bercerita bagaimana pengalaman dia dengan TR90. Jadi bukan saya doang nih yang mengalami ya fatty liver saya hilang, tapi ini jelas banget beliau ini sampai udah check up. Jadi ada hasilnya dan itu bisa dibandingkan. Nah, nggak pakai panjang lebar saya panggilkan ya. Silakan Bu Wiwin. Selamat pagi. Terima kasih Prisil yang udah kasih kesempatan kepada saya untuk menceritakan apa yang saya alamin secara pribadi mengikuti program TR90. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Wiwin. Saya berusia 43 tahun. Sejak muda saya aktif sebagai seorang rohaniwan di gereja dan setelah saya menikah, saya memang memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Suami saya itu juga seorang rohaniwan dan kami memiliki 3 orang anak. Sejak saya menikah, khususnya setelah kelahiran anak saya yang ketiga, saya itu mengalami satu perubahan di dalam tubuh saya. Memang badan saya nggak terlalu gemuk kalau saudara teman-teman lihat di itu ya di testimonial saya itu nggak terlalu gemuk, tetapi saya merasakan tubuh saya itu udah nggak sama lagi. Kepala saya sering sakit, kemudian kalau mau menstruasi itu sakitnya semakin menjadi-jadi, kemudian kaki saya juga sering sakit, kalau tidur itu susah sekali, begitu ya. Kemudian memang sejak dari muda saya sendiri ada kolesterol yang jumlahnya juga banyak. Nah, sementara suami saya juga punya kesehatan juga nggak jauh beda dengan saya, bahkan mungkin lebih ya, karena dia ada prediabetes, kemudian ada kolesterol juga, dan ada alergi. Dan alergi ini benar-benar cukup membuat dia sangat menderita. Pagi-pagi bersin, nanti kalau sudah bersin-bersin ya, nggak lama kemudian nanti dia bisa flu dan demam, dan tidak lama kemudian juga akan jadi sakit asma. Nah, kalau sudah asma seperti ini, saya udah, aduh rasanya deg-degan hati saya, begitu ya. Kalau udah begini, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya kondisinya semakin membaik kembali. Nah, melihat kondisi kami berdua yang nggak baik seperti ini, saya berusaha ya, selain berdoa, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya itu juga berusaha bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya berusaha untuk makan sehat, saya kurangin itu namanya minyak-minyak, saya makan banyak sayur, daging kita juga sempat pernah nggak makan sama sekali, olahraga dan sebagainya, termasuk minum vitamin dan sebagainya. Tetapi kondisi kesehatan kita berdua itu nggak baik, nggak semakin baik gitu ya. Nah, pada suatu hari saya ketemu dengan Ibu Prisil yang hari ini sharing. Saya sungguh bersyukur ya bisa bertemu dengan beliau ya. Pada waktu itu kita cuma dalam satu kesempatan yang sangat sederhana, karena anak-anak kita sama-sama ikut kegiatan ya di Rockstar. Kemudian kita sama ngobrol, kemudian dia menceritakan perjalanannya, perjalanan kesehatannya. Waktu itu saya sangat surprise ya. Wow, kamu begitu ya gitu, Sil. Kamu dulu gendut banget, tapi kok tangan kamu bisa langsing dan berotot seperti itu? Itu sangat surprise buat saya. Singkat kata, kita cerita-cerita, dia menceritakan tentang TR90, saya secara pribadi waktu itu langsung, oh saya mau ikut gitu. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak, karena saya tergantung suami ya, karena saya ibu rumah tangga. Kemudian saya cerita sama suami saya, ini suami saya. Suami saya waktu saya cerita dan sebagainya, akhirnya dia mau bertemu dengan Prisil, Prisil kemudian sharing, saya cepat aja karena waktunya nggak banyak. Kemudian akhirnya singkat kata, hari itu juga kita ikut program TR90. Perjalanan ikut TR90 itu amazing buat saya, hal yang baru, banyak surprise-nya, tapi sangat menyenangkan, begitu ya. Kemudian sebentar saya lihat catatan dulu, karena ini ada yang lupa ya. Nah, kemudian saya ikut program ini, sangat menyenangkan, dan kita belajar bagaimana menjaga tubuh ini dengan baik. Karena saya percaya tubuh ini diberikan oleh Tuhan, dan itu baik, begitu ya. Dan kita mau menjaga kesehatan, Tuhan mau kita menjaga kesehatan kita, tapi saya nggak tahu caranya. Kemudian saya ikut program ini, badan saya jauh lebih baik ya. Saya merasa lebih segar, saya lebih bersemangat, suami saya juga kelihatan lebih fresh, bersin-bersinnya berkurang. Kemudian jarang asma. Seperti itu ya. Nah, tapi saya ingin melihat hasil ini secara klinis gitu ya. Kemudian saya cek ke biobenika seperti biasa dan hasilnya memang luar biasa. Aduh, ini benar-benar luar biasa. Saya sampai bilang sama Priscil, ini seperti miracle buat saya.
Ya, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Eh, kolesterol saya yang dulunya selalu tinggi jadi turun, benar-benar secara signifikan. Kemudian tidur saya lebih baik, pegel-pegel berkurang, yang pasti saya semangat, badan saya enteng, olahraga juga enak. Suami saya juga demikian, ya. Jadi prediabetesnya langsung normal. Ini pada lama loh, ya. Ini oke, 3 bulan semuanya untuk prediabetesnya menjadi normal. Kemudian badannya juga fit, saya lihat dia juga semakin fresh dan semakin ganteng. Hubungan suami istri juga semakin baik. Saya rasa begitu ya. Pengalaman TR90 ini sungguh membukakan mata saya bahwa visceral fat dan metabolisme tubuh yang menurun itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Dan saya sungguh sadar untuk menurunkan jumlah visceral fat dalam tubuh kita dengan kondisi metabolisme tubuh kita yang turun, yang karena usia dan sebagainya, itu tidak mudah. Tapi menurut saya TR90 itu luar biasa. Dengan waktu yang sangat singkat, 90 hari saja, ya kurang lebih 3 bulan, tubuh saya ini, saya alamin sendiri ya, menjadi trim. Nah, itu lihat sudah, ya lihat di fotonya. Trim dan fit. Berat badan saya yang tadinya kalau pakai baju ukuran L, sekarang jadi S, dan suami saya yang tadinya L menjadi M. Begitu ya. Untuk saat ini, meskipun saya sudah selesai program, kami terus jaga kesehatan karena saya nggak mau sakit, badan nggak enak seperti itu lagi ya. Dengan tetap mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh coach kami, gitu ya, Prisil. Oleh karena itu, badan saya sampai sekarang tetap langsing dan sehat, dan saya sungguh sangat senang bisa merasakan manfaat dari TR90 dalam mengatasi kesehatan tubuh kami, ya. Oleh karena itu, saya secara pribadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada TR90 karena sudah memberikan solusi yang tepat dan sehat untuk mengatasi kesehatan tubuh saya dan suami saya dan juga seluruh umat manusia ya. Ini satu harapan yang besar gitu buat seluruh manusia yang pada saat ini mungkin terjebak dengan masalah visceral fat ini dan metabolisme tubuh yang turun. Begitu ya. Luar biasa. Di sini saya sungguh jadi menghargai teknologi. Dulunya saya enggak, jujur, karena enggak ngefek buat tubuh saya. Tapi TR90 membukakan mata saya untuk hal itu. Thank you. Jadi Bapak Ibu ya, yang masih ragu-ragu untuk ikut TR90, jangan ragu-ragu lagi. Karena program dan bahan TR90 sangat natural. Dan cara kerjanya juga sangat alami. Nggak ada yang berubah ya dalam tubuh saya. Hanya yang terlihat adalah hal yang baik. Dan hasilnya sangat luar biasa. Suami saya dan saya menjadi trim ya dan fit. Thank you. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Priscil. Ya. Bye. Wah, tepuk tangan dulu boleh ya, teman-teman. Kasih virtual clap, kasih hati-hati semua. Thank you. Keren banget. Keren banget. Saya juga ikut jadi, wah, hebat sekali ya gitu. Saya jadi langsung terngiang-ngiang lagi, langsung inget-inget lagi. Oh ya benar, memang nggak salah teman-teman, karena memang ada teknologinya. Ini saya akan bahas nanti. Memang nggak yang hasilnya tuh hanya yang baik-baik aja. Benar, seperti yang beliau cerita. Nah, saya masih punya satu share lagi. Saya panggilkan sebentar. Oke, saya masih punya satu share lagi. Dia juga akan bercerita mengalami pengalamannya dia pribadi dengan TR90 ini. Saya juga nggak ngarang-ngarang ya. Ini menurut beliau langsung. Saya panggilkan. Silakan Steven. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Steven. Usia saya 38 tahun. Saya ayah dari 2 orang anak. Background saya seorang pebisnis makanan dan juga pemilik toko bahan kue yang lumayan besar lah di Jakarta Barat. Di tengah-tengah kesibukan harian saya mengurus bisnis dan keluarga, saya itu badannya dari dulu pegel-pegel, gampang capek, dan hampir setiap 2 bulan itu saya di-COP karena sering masuk angin. Tapi saya merasa itu biasa saja sih, dan memang kondisi yang tidak bisa diubah karena memang begitu adanya. Dan saya juga dari kecil itu ada alergi yang cukup mengganggu, yaitu rinitis. Jadi sepanjang hari itu hidung saya mampet, dan kalau lagi kambuh parah itu bersin-bersin, dan itu sangat mengganggu aktivitas saya. Sampai
saya dan istri tidak sengaja tahu satu program namanya TR90 dari teman saya. Memang saya bukan orang yang gemuk, tapi ketika itu saya sadar bahwa saya butuh program ini untuk memperbaiki metabolisme dan komposisi tubuh saya. Dan sejak saat itu saya ambil keputusan untuk menjalani program. Luar biasanya hanya dalam waktu 1 minggu aja tuh efeknya benar-benar langsung terasa. Nafas saya lega, mampet hidungnya juga berkurang jauh. Badan yang tadinya pegel-pegel sekarang nggak lagi pegel-pegel. Kondisi yang tadinya saya pikir tidak akan bisa berubah, ternyata saya bisa merasakan tubuh saya kembali prima lagi. Setelah selesai program juga kondisi saya masih termaintain dan rinitis saya pun tidak relapse kembali. Saya benar-benar bersyukur bisa bertemu dengan program TR90 ini. Jadi bukan hanya orang yang terlihat gemuk saja yang butuh program, tapi orang yang gak kelihatan gemuk kayak saya yang lumayan kurus gitu, tapi ternyata banyak lemak tubuhnya juga. Dan itu semuanya mengganggu kinerja tubuh saya, dan semuanya itu harus diperbaiki. Jadi 3 bulan merenovasi dan memperbaiki tubuh dari dalam dan mengubah habit, why not? Teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum mengambil keputusan, ada harapan buat kita semua di depan mata. Segera ambil keputusan untuk program TR90 ini karena memang worth it itu. Sekian sharing saya, thank you. Wah, gimana teman-teman? Keren banget, keren banget. Menurut saya memang ada harapan buat kita semua, ya yang udah bergumul dengan kesehatan, sudah bergumul dengan berat badan, bentuk badan. Ini satu-satunya yang bisa, bener-bener the best. Why? Saya kasih tahu ya kenapa. Karena TAR 90 ini, dia bekerja bukan cuman kayak diet-diet biasa yang bikin kita jadi kurus, kecil gitu, enggak. Tapi dia tuh memang bekerja di 3 area ini ya. Dia bisa membantu kita dalam metabolisme lemak kita, dia bisa membuat kita punya, lean muscle yang lebih banyak gitu, jadi memperbaiki semua metabolisme. Lalu dia membantu ini yang penting teman-teman, sering nggak sih kalau lagi diet terus, "Aduh gue pengen makan ini nih, aduh gue pengen nyemil ini nih, aduh kok kayak pengen ini pengen itu," enggak. Kalau di sini kita dibantu dengan, jadi, di saat kita lapar, teman-teman harus tahu itu tandanya badan kita butuh nutrisi, kita butuh makanan yang sehat, yang dibutuhkan oleh badan kita. Tapi, bukan berarti kita ini setelah makan kan kadang-kadang masih, "Aduh pengen pengen nyemil apa," gitu, "aduh kok kayaknya pengen, dessert-dessert," gitu ya. Nah, inilah yang dikontrol. Jadi waktu kita kenyang, langsung ada sinyal-sinyal ke otak kita dia bilang, kamu udah kenyang, kamu tidak butuh lagi untuk nyemil." Nah, inilah yang dikontrol, yang dibantu. Jadi kita mulutnya nggak geragasan. Nah, ini soalnya saya begitu banget teman-teman. Saya bilang ya dari awal waktu diajak sama, dulu sponsor saya, jadi dia bilang, "Kamu ikut aja." "Aduh aku nggak bisa, karena aku terus terang aku laparan. Aku tuh makannya banyak, bener-bener banyak, aku makannya porsi kuli dan aku nggak bisa lapar karena aku mah." Nah ternyata ini semua terjadi dengan mudah gitu, tidak ada perlawanan dari badan saya. Ternyata saya bisa menolak donat-donat, bisa menolak, tahu-tahu goreng, apalagi gorengan lainnya gitu, yang ditawarin oleh teman-teman kantor saya, it really happen. Di sini doang yang ada dan, aman banget. Kenapa? Kita nih punya, research lab sendiri ya, kita punya di 2 tempat yang besar. Jadi kita nggak main-main, Nuskin itu tidak main-main untuk mengembangkan dan melakukan inovasi. Jadi ini TR90 ini adalah produk hasil inovasi selama bertahun-tahun yang bisa, yang terbukti melalui uji klinis dan dilakukan oleh in-house scientist. Jadi kita punya researcher-researcher, kita punya profesor-profesor di bidangnya dan merekalah yang sibuk. Kita nggak usah pikirin, ini aman apa nggak usah mikirin lagi karena mereka sudah melakukan ini dan ada uji klinisnya yang bisa teman-teman baca. Dan yang penting nih yang halal, karena, untuk umat muslim mungkin
mereka suka consider ya, memikirkan ini, kira-kira kandungannya aman nggak ya, halal nggak ya? Tenang, kita udah punya sertifikasi halal, teman-teman bisa cari ke orang-orang yang mengajak kalian kemari. Nah, saya bisa kasih lihat juga ini salah satu yang saya pikirin, aman apa enggak? Tenang teman-teman, bahannya semua natural. Apa natural itu maksudnya semua datang dari alam. Semua, bagus dan tidak ada yang buruk. Ini semua datang dari alam teman-teman, aman. Sebelum teman-teman, memikirkan saya kasih tahu dulu karena saya sudah research sebelumnya. Nggak usah repot-repot dan yang penting ini nih, ini yang keren banget. Ini adalah, bukan Nuskin, TR90 ini sudah masuk di pdr.net, sudah terdaftar di pdr.net. Jadi di sini nih pdr.net ini adalah online, reference book ya untuk medical books. Jadi, dokter-dokter di Amerika ini bisa menyarankan ke pasiennya, "Ini kamu boleh pakai ini." Jadi aman banget gitu. Jadi bagus banget dan melalui, sistem sistem standar kualitasnya yang 6S ini juga bagus banget. Saya nggak akan jelasin di sini, tapi kalau teman-teman mau tahu, kita biasanya ada meeting-meeting mingguan ya, di hari Senin malam, itu namanya Team and Fit. Kalau tadi si Ibu Wiwin udah sempat mention, nah kita bisa belajar banyak tentang begini-beginian nih, itu ada di situ. Tapi hari ini saya nggak akan mention, teman-teman bisa hadir, nanti akan dijelaskan juga ya di ujung pengumuman. Oke, lalu makanan. Nah, ini adalah concern utama saya. Kalau diet biasanya makannya nggak enak, ya nggak? Nggak enak, terus, apa, makannya dikit gitu. Wah, tapi teman-teman lihat coba menu-menu di sini kira-kira enak nggak? Wah, aku sih terus terang ya selama jadi coach itu setiap kali liatin makanannya, orang-orang yang lagi saya pandu itu, wah laper, karena makanannya enak-enak. Teman-teman suka apa? Misalnya kalian suka makanan ala Jepang bisa, sukanya, steak-steak-an kayak Amerika gitu, western style bisa, sukanya Korean style. Saya pernah punya, customer dari Kanada dan dia tuh suka banget tuh makanan Korea. Jadi setiap hari menunya selalu Korean style, bisa dan, teman-teman ada di Kanada itu tadi orangnya di Kanada, saya bisa pandu dari sini. Ada lagi di LA, saya juga bisa dari sini, semuanya bisa. Kita cuma perlu storing foto-foto kayak begini, nanti akan dikomen, bekerja samalah gitu dengan coach-nya. Makannya pokoknya enak-enak, nggak usah khawatir dan nggak boleh kelaparan malah di sini. Nah itu yang saya seneng karena saya bilang, "Saya tuh nggak bisa, kelaparan ya karena saya ada mah. Tenang aja di sini tuh kerjaannya makan mulu." Nah, diet mana sih yang isinya kerjaannya makan mulu? Cuma di sini makannya sampai terkenyang-kenyang, beneran. Makin teman-teman makin kenyang, makin kurus, itu juga aneh. Karena saya makannya tuh porsi kuli. Jadi nih kalau mau cerita ya, saya mengingat kejadian dulu. Semua orang tuh di kantor saya tahu kalau saya makannya banyak, porsinya porsi kuli, dan saya rakus. Saya tuh rakus banget, saya suka makan. Jadi waktu mereka tahu saya diet, wah mereka langsung pada curious. Begitu makan siang saya tuh selalu beli di warteg ya, karena saya nggak ada yang nyiapin makan. Jadi saya beli di warteg di kantor saya, jadi begitu buka kertas coklatnya, jeng jeng, terus mereka langsung ngerumunin gitu, "Idih Priscil, lu gila ya?" Maaf saya pakai lu gua ya, "Lu gila ya? Lu udah tahu lu diet lu, makannya kok kayak begini? Lu nggak salah." Saya bilang, "Coach saya bilang oke kok, kenapa lu yang pada ribut?" Gitu. Nah jadi saya tuh ngikutin banget kata coach saya, begitu dia bilang, "Oke makan aja." Langsung saya makan dengan happy, karena saya suka makan kan. Nah besoknya itu terjadi terus, berulang-ulang setiap hari, setiap saya jambrengan makan mereka akan ngerumunin, "Lu gila ya lu gila ya?" Tiap hari saya dibilang gila-gila terus. Nggak apa-apa, yang penting 1,5 bulan kemudian fast forward, 1,5 bulan kemudian perut saya hilang. Mereka langsung terkaget-kaget, "Kok lu bisa sih makannya kayak porsi kuli begitu, tapi perut lu hilang?" Wah, gue juga nggak tahu ya, ini memang the magic of TR90 gitu. Gue tinggal makan aja, pokoknya tiba-tiba hilang perutnya. Nah, lalu kalau diet-diet lainnya gimana sih? Nih teman-teman bisa lihat ya, jadi dari gemuk banget. Nah waktu lagi ditutupin pakai, high waist itu memang magical ya. Jadi dia akan menutupi semua yang harus ditutupi. Tapi begitu dibuka, nah sisa kulitnya banyak banget kan. Tapi teman-teman, saya mau kasih lihat.
yang terjadi pada saya adalah dengan TR90 bersama Transform with ST. Jeng jeng. Nah, ini perut saya tuh gede banget ya, gede sampai bergelambir. Tapi di sini tuh, bagus nggak teman-teman? Saya sih terus terang ya sebagai pemilik perut itu, saya merasa amazed, "Kok bisa ya perut gue begini tanpa ada gelambir?" Terus lengannya bentuknya kayak begitu, nggak ada yang gelambir-gelambir juga di bawahnya, nggak ada. Ini makanya Ibu Wiwin tadi tuh, eee, sangat amazed-amazed dengan tangan saya, ya Bu Wiwin. Jadi di TR90 bersama Transform with ST, itu semuanya akan menyusut sempurna, akan shaping pada akhirnya. Dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya akan susut dan teman-teman tahu nggak sampai ukuran kaki saya itu, jadi waktu saya hamil naik sepatunya naik 2 size, ini sekarang balik lagi 2 size turun lagi. Itu amazing banget. Jadi benar-benar lemaknya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki benar-benar secara harafiah saya bilang lemaknya hilang, sampai ke jari-jari, ke telapak kaki tuh menghilang lemak-lemak yang di situ. Amazing banget, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu, itu teknologi yang ada di sini doang. Nah, lalu olahraga gimana? Terus terang saya tuh nggak bisa, olahraga ya, saya bilang sama waktu itu yang ngajakin saya, sama sponsor saya bilang, "Cici Cici, terus terang mohon maaf nih ya, saya tuh nggak bisa olahraga. Nomor satu, saya tuh udah sendirian, nggak ada suami. Jadi saya kerja ke lembur-lembur, pulang-pulang ngurusin anak. Nggak mungkin saya punya waktu untuk olahraga dan di samping itu badan saya yang besar, saya lelah sekali, kaki saya. Jadi pulang-pulang tuh badan saya sakit gitu ya. Jangan harapin gue olahraga." Gimana tuh? Biasa kan soalnya diet-diet semua harus olahraga, saya tuh nggak bisa, gimana? "Oh, nggak apa-apa, kamu lebih banyak bergerak aja." Waktu itu ngomongnya begitu doang. Nah, sebenarnya di TR90 itu nggak perlu olahraga yang gila-gilaan kayak tadi saya sebut di awal, nge-gym-nya berjam-jam, seminggu bisa 5 kali sehari, oh tidak. Lalu atau mesti lari sampai 5 kilo, 10 kilo setiap hari itu, enggak juga. Teman-teman asal apa, ini saya cuman, research di bukan research deh, saya searching, googling di YouTube, ada nggak sih olahraga ringan, ternyata sekarang gampang sekali. Kita tuh bisa, olahraga yang simpel-simpel aja. Gitu. Dan itu tuh udah oke banget dibanding nothing at all, yang nggak boleh tuh cuma satu, olahraganya yang tidak dilakukan. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Dan nggak boleh boboci-boboci gitu ya, "Aduh siang-siang gue ngapain ya, nggak ada kerjaan dah, gue tidur aja deh," gitu. Enggak, itu juga nggak boleh gitu. Jadi memang lebih baik kita lebih banyak bergerak, tapi nggak diharuskan sampai olahraga yang gila-gilaan kayak, tadi saya sebutkan itu. Nah, searching aja, ini ada yang kalau waktunya singkat, kayak saya nggak punya waktu, itu bisa tuh 10 menit stretching full body, nanti ada yang cuma 15 menit, banyak sekali teman-teman bisa cari sesuai dengan yang kalian suka. Terus, saya juga ini ya, happy ya, karena terus terang waktu saya gemuk itu saya nggak bisa olahraga loh, karena kaki saya sakit, pinggang saya sakit. Saya kalau waktu itu pernah cobain ikut Zumba ya di kantor, itu tuh cuman bertahan gerakan gerakan palingan cuma 10 detik, udah gitu saya engap banget. Sesak napas gitu ya. Nah, terus terang setelah saya kurus, saya baru bisa olahraga. Itu saya bersyukur sekali kalau nggak saya nggak akan bisa olahraga, karena badan saya tuh nggak memungkinkan untuk olahraga. Nah, jadi saya akhirnya no rebound teman-teman, setelah 5 tahun seperti MC kita Vera ngomong. Dari saya yang di kiri itu di kantor itu lagi gemuk-gemuknya, lalu waktu selesai program saya seperti yang di tengah, gitu ya. Yang di tengah itu, sekitar 4 tahun lalu, setelah selesai. Jadi dan setelah itu saya seperti yang di kanan. Ini benar-benar baru kemarin saya foto. Bagus nggak teman-teman? Menurut saya bagus banget dan saya benar-benar bersyukur, benar-benar full of gratitude ya ketemu dengan TR90 karena bukan cuman kurusnya doang yang saya bisa pertahankan, tapi kesehatannya seperti yang saya udah bilang tadi. Amazing nggak teman-teman? Amazing ya? Boleh lope-lope di dalam chat box. Jadi saya kasih tips and trick buat teman-teman yang sedang dalam, program dan, eee, mungkin lagi galau-galau, "Aduh gimana ya gimana?" Nih saya kasih tips ya. Jadi memang harus sabar, trust the process. Kita menggemuk itu butuh bertahun-tahun, bukan cuma, sekejap gitu kayak Gini oh Gini gitu langsung jadi gemuk, enggak kan. Tapi kita, eee,
butuh bertahun-tahun untuk mengakumulasi itu semua. Jadi trust the process. Proses mengurus pun butuh waktu. Tapi 3 bulan itu menurut saya udah extraordinary, udah hebat banget. Lalu kerjakan dengan baik dan maksimal. Semua yang di-input-kan oleh coach-nya itu, dilakukan aja. Karena coach-coach itu, seperti yang saya bilang TR90 itu memang ada free coaching 90 hari. Itu yang teman-teman harus pegang. Karena di sini itu justru coaching-nya itu yang membantu teman-teman. Coach-nya itu akan dengan very full hearted ya. Kita tuh memang mau membantu, kita mau membantu kalian untuk mendapat hasil yang baik. Karena saya sendiri kayak sekarang saya sudah merasakan, manfaat dan kualitas hidup yang sangat berubah. Saya juga mau kalian seperti itu. Coach-coach yang di dalam Wake Up Call, yang ada di dalam Transform with ST, itu semua mau kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Karena itu, memang beda coach, beda hasil. Harus dengan Transform with ST. Jadi, karena apa? Yang jualan itu belum tentu mereka ngerti. Teman-teman bisa cari di marketplace, itu banyak sekali yang jual. Menurut saya jualnya bodong ya. Jadi, mereka cuma jualan, tapi mereka nggak akan coaching. Kenapa lelah-lelah? 3 bulan, kalau saya suka ngomong sama customer saya, 3 bulan you gonna stuck with me. 3 bulan kita ketemu terus nih, jangan bosen-bosen gitu. Karena nggak semua orang punya, hati untuk bekerja dalam 3 bulan ya. Dalam jangka waktu 3 bulan itu, teman-teman harus percaya dengan coach-coach di Wake Up Call dan di Transform with ST, kami akan, terus terang memberikan yang terbaik supaya kalian juga jadi hasilnya maksimal. Jadi trust your coach, kita kerjasama dengan baik. Dan percayalah seperti Bu Wiwin tadi ngomong ya, habit itu akan membentuk lifestyle. Jadi dalam 3 bulan ini kita membuat habit yang baru. Saya juga senang karena saya belajar banyak ya tentang makanan, tentang badan kita. Di mana? Saya belajarnya di sini. Dari meeting-meeting seperti ini, dari Wake Up Call, dari, meeting-meeting seperti Trim and Fit nanti ada hari Senin, itu saya belajar banyak sekali. Dan, itu yang saya bawa terus sampai sekarang, yang menghasilkan saya punya lifestyle yang baik, saya punya habit yang baik, dan mempertahankan badan saya supaya nggak rebound. Jadi ini yang lebih istimewa lagi dan ini saya yakin hanya ada di Transform with ST dan hanya ada di TR90. Transformasi badan kita itu belum selesai hanya di 90 hari loh. Setelah 90 hari itu bisa susut-susut lagi. Percaya atau tidak percaya, saya sudah mengalami. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman. Ini terjadi. Jadi setelah 90 hari itu akan tetap susut. Teman-teman akan lihat, oh badan gue makin shaping nih. Wah, kok otot gue mulai nongol nih yang di perut. Kok udah mulai kelihatan ada garis nih. Mau sih saking itu terjadi. Dengan cara apa? Nanti teman-teman tanya sama coach-coach kalian, tanya sama orang-orang yang mengajak kalian kemari. Setelah 90 hari metabolisme kita diperbaiki. Ingat yang tadi saya bilang soal kompor badan, massa otot. Nah, massa otot kita diperbaiki, massa otot kita naik, badan kita makin shaping, badan kita makin baik, lemaknya masih makin susut. Begitu ya teman-teman, hanya ada di sini. Jadi saya punya last word, give yourself a chance to be great. Kalau teman-teman sedang berpikir, aduh apakah aku harus ambil? Trust me, saya aja menyesal pending-pending. Ngapain sih gue pending-pending kalau tahu begini hasilnya mah dari awal aja langsung. Teman-teman harus kasih kesempatan buat kalian untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih hebat. Karena apa? Di sini doang teman-teman benar-benar ada harapan yang besar. Dan ini pasti berhasil asal kalian tuh melakukan. Just do it. Nah, saya punya satu video, ini sih video saya, video pribadi saya lagi scrolling ke saya punya video, lagi cari-cari, ketemu ini. Jadi di sini, ini sharing pengalaman saya, silakan dengerin dulu. If I knew it would be the last time, I would have break my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no. Oke, ya videonya agak personal ya. Jadi waktu itu saya lagi bikin konten tentang, bahwa, hidup itu berjalan cepat sekali ya dan, seperti saya udah jabarin di awal itu, lemak itu berbahaya. Lemak itu seperti bom waktu teman-teman, apalagi kalau yang udah visceral fat-nya tinggi, itu berbahaya.
kita seperti lagi nyimpen bom waktu. Dia bisa meledak kapan aja. Teman-teman sering dengar ada yang serangan jantung, lagi ngapain tiba-tiba meninggal. Nah, buat saya hidup itu terlalu berharga, too precious. Jadi apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa hidup lebih lama bersama anak-anak saya akan lakukan. Jadi apa yang kita rasa, ini kayaknya mengganggu saya nih sebenarnya, saya udah nggak sehat nih. Teman-teman harus lihat itu, mengakui itu, dan do something, lakukan teman-teman. Kita harus apa, harus hidup buat orang-orang yang kita sayang. Mungkin buat kita, kita udah nggak peduli ya. Kadang-kadang saya pun udah nggak peduli. Aku tuh udah nggak perlu kurus, aku nggak perlu, udah aku maunya begini-begini aja, udah capek sama hidup, udahlah aku udah gemuk, udahlah aku terima aja. Enggak teman-teman. Teman-teman lihat, kalian lihat orang-orang di sekeliling kalian yang menyayangi kalian, mereka butuh kita. Oke? Jadi ingatlah mereka dan do this for them. Hiduplah untuk mereka. Ambil keputusan. Kalau teman-teman udah tahu, ini kayaknya ini jawaban nih buat gue, tapi masih mikir-mikir, teman-teman, this is the way. Ambil keputusan. Oke? Saya kembalikan kepada MC saya, sekian sharing saya hari ini. Terima kasih, satukan hati bersama kita sukses. Terima kasih Pirsil atas sharingnya.